Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang TPA ramah lingkungan. Yang pertama ada pengertian terlebih dahulu. TPA atau tempat pembuangan akhir merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya, sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan, atau pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Lalu ada bentuk dan jenis. Yang pertama ada sanitary landfill, yaitu sistem pembuangan air sampah yang dilakukan secara ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. Keuntungan metode ini yaitu pengaruh timbunan sampah terhadap lingkungan sekitarnya relatif lebih kecil dibanding sistem kontrol landfill. Kerugiannya operasional lebih rumit dibanding sistem kontrol landfill. Biaya investasi dan operasi serta perawatan yang relatif besar. Dalam menggunakan metode ini disarankan untuk digunakan sebagai sistem pembuangan akhir bila dana yang tersedia mencukupi. Sanitary landfill dapat dilengkapi lagi menjadi yang pertama ada improved sanitary landfill dan semi aerobic sanitary landfill. Kalau yang improved yaitu menggunakan pengembangan dari sistem sanitary landfill dilengkapi dengan instalasi perpipaan sehingga air lindi yang timbul dapat ditampung dan dialirkan melalui sistem perpipaan tersebut ke unit pengolahan. Dalam sistem ini juga dilengkapi dengan jaringan pipa ventilasi untuk mengeluarkan gas-gas yang terakumulasi dalam timbunan sampah. Sedangkan yang semi aerobic sanitary landfill, sistem ini merupakan pengembangan dari teknik improved sanitary landfill, di mana dilakukan usaha untuk mempercepat proses dekomposisi atau penguraian sampah dengan menggunakan oksigen. Yang kedua, ada control landfill. Control landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan yang merupakan peralihan antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Pada cara ini, penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang dipadatkan atau setelah mencapai tahap atau periode tertentu. Jadi, penutupan dengan tanah tidak dilakukan setiap hari, tetapi dengan periode waktu yang lebih panjang. Dilakukan dengan cara sampah ditimbun, diratakan, dan dipadatkan, kemudian pada kurun waktu tertentu ditutup dengan lapisan tanah untuk memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Cara pembuangan ini direkomendasikan untuk ditetapkan pada kota kecil atau yang sedang. Keuntungan metode ini yaitu dampak negatif terhadap estetika lingkungan sekitarnya dapat dikurangi. Kecil pengaruhnya terhadap estetika lingkungan awal. Kerugiannya, operasi relatif lebih sulit dibandingkan open dumping. Biaya investasi yang relatif besar daripada open dumping. Biaya operasi dan perawatan relatif lebih tinggi daripada open dumping. Pada metode ini disarankan dipakai pada daerah yang memiliki dana sangat terbatas. Lalu ada tentu saja pemilihan lokasi yang tepat. Persyaratan lokasi TPA. Lokasi TPA dimaksudkan sebagai tempat untuk menampung sampah yang telah dikumpulkan dari daerah pelayanan dan tempat berlangsungnya proses penguraian secara alamiah di mana baik tempat maupun proses tersebut harus diupayakan agar tidak atau sedikit mungkin menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan kondisi seperti tadi, maka lokasi TPA harus memenuhi persyaratan seperti lokasi dan kondisi TPA harus cukup aman terhadap daerah pemukiman serta sarana dan prasarana penunjangnya seperti sekolah, pasar, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya gangguan seperti kebisingan, adanya lalat atau bau, pencemaran udara oleh gas yang timbul, dan pencemaran air dan permukaan dan air tanah. Lalu ada lokasi TPA harus memenuhi kondisi topografi dan hidrologi seperti secara topografi, lokasi TPA hendaknya tidak terletak di bagian hulu sumber air yang dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Lalu ada TPA harus terletak pada daerah yang bebas banjir untuk menghindari hanyutnya sampah dan tersebarnya air lindi ke tempat lain kecuali dilakukan persiapan khusus untuk mencegah kemungkinan tersebut. Kondisi geologi lapisan tanah dasar TPA sebaiknya berupa lapisan relatif kedap air seperti tanah lempung untuk mencegah terjadinya rembesan ke dalam air, tanah, atau mencemari air permukaan yang berada di sekitarnya. Muka air tanah lebih rendah dari dasar rencana TPA, kecuali dengan perlakuan khusus seperti sebelum dan selama dioperasikan, atau drainase dalam lokasi penyiapan lapisan tanah kedap air, kecuali memang sudah tanah lempung dan lain-lain.
Kedalaman air tanah dari dasar TPA efektif minimal 1 meter. Lalu ada lokasi TPA yang memperlihatkan faktor efisiensi pengangkutan. Lokasi TPA sebaiknya tidak terlalu jauh dari sumber sampah atau daerah pelayanan, agar biaya transportasi sampah tidak terlalu besar. Bila lebih jauh dari 20 km, sebaiknya harus menggunakan transfer station yang besar, skala wilayah atau kota, dan transportasi ke TPA menggunakan kendaraan yang berkapasitas besar pula. Lalu ada periode operasi pemakaian TPA harus cukup ekonomis. Tempat pemrosesan air sampah sebaiknya dapat dioperasikan selama periode waktu yang cukup panjang, minimal 5 tahun. Masa operasi yang lebih pendek akan menyebabkan pengadaan lokasi TPA tersebut menjadi tidak ekonomis, karena fasilitas penunjang yang cukup mahal hanya digunakan dalam waktu yang relatif pendek pula, sehingga biaya operasi TPA per meter kubik sampah menjadi tinggi. Untuk kriteria lokasi, TPA harus mempertimbangkan perencanaan tata guna lahan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mencegah terjadinya benturan antara sektor berkepentingan atas lokasi tersebut. Lalu ada faktor pertimbangan lokasi TPA. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dengan cukup mendalam dalam penentuan lokasi TPA untuk mencegah timbulnya gangguan di kemudian hari, seperti ada lingkungan hidup, sehubungan dengan pengaruh TPA tersebut dalam ekosistem setempat, serta sekitarnya termasuk transportasi, pembangunan, pengoperasian TPA. Lalu ada kesehatan masyarakat, seperti aspek lingkungan hidup, hanya lebih spesifik khusus bagi manusia, sebagai morbiditas, kecelakaan sewaktu operasi, ataupun mortalitas. Untuk ekonomi, berkaitan dengan biaya, bila ditetapkan suatu lokasi yang telah dipilih, seperti biaya pembangunan, operasi, dan pemeliharaan. Sosioekonomi, hal ini berhubungan dengan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat yang di sekitar lokasi yang dipilih. Tanggapan masyarakat sehubungan dengan kemungkinan adanya penolakan masyarakat setempat terhadap penentuan lokasi tersebut untuk keperluan TPA. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah aspek politik serta peraturan yang berlaku, baik nasional maupun regional. Lalu ada sistem pengoperasian TPA. Pengoperasian TPA sampah merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak kedatangan sampah di lokasi sampai dengan penutupannya, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti penerimaan sampah, pengangkutan sampah di dalam TPA, pembongkaran, perataan, pemadatan, serta penutupan sampah dengan lapisan tanah. Yang pertama ada penerimaan sampah, yaitu kegiatan menerima kedatangan truk pengangkut sampah yang umumnya dilakukan di pos jaga TPA. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap jenis sampah yang datang dan asal kedatangannya. Lalu ada pengangkutan sampah. Sesuai dengan arahan petugas jaga, pengemudi akan dibawa truknya ke lokasi pembongkaran sesuai dengan sel harian yang telah ditentukan. Kemudian, dimensi sel harian dipengaruhi oleh volume sampah yang diangkut ke TPA, tinggi timbunan harian, kepadatan sampah pada saat penimbunan sel harian. Lalu ada pembongkaran sampah, terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu penurunan dan pembongkaran sampah. Pembongkaran penutupan sampah hanya diizinkan pada lokasi yang telah ditentukan. Pengemudi dilarang membongkar sampahnya di tempat lain selain di lokasi tersebut, sampai pada lokasi-lokasi yang lain. Penentuan lokasi pembongkaran harus memperhatikan jumlah kendaraan truk yang datang pada saat jam puncak serta pengaturan manuvernya. Pembongkaran sampah juga dilakukan di lokasi sel harian yang telah ditentukan. Setelah melalui penimbangan, perataan dan pemadatan sampah, segera setelah pembongkaran, sampah perlu diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat. Perataan sebaiknya tidak ditunda-tunda, menunggu sampai sampah yang dibongkar cukup banyak karena akan membuat operasi alat berat menjadi kurang efisien bila harus mendorong timbunan sampah yang menggunung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perataan dan pemadatan sampah yaitu dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti kompaktor dan bulldozer. Pemadatan berlangsung dengan arah memanjang bidang pemadatan. Lalu ada penutupan sampah. Penutupan sampah dengan tanah dilakukan untuk beberapa alasan seperti mencegah pengembangbiakan lalat, mengurangi bau, mengendalikan aliran gas metan, meningkatkan stabilitas timbunan, mencegah rembesan langsung air hujan, dan lain-lain. Penutupan tanah harian bertujuan untuk melapisi atau menutup timbunan sampah padat dengan tanah. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam suatu hari kerja, meliputi penggalian tanah, pengangkutan tanah, penyebaran tanah di atas timbunan sampah, pemadatan tanah penutup. Penyebaran tanah bertujuan untuk menutupi timbunan sampah padat dengan tanah penutup.
Penyebaran tanah dilakukan menggunakan alat berat, misalnya trek dozer atau bulldozer. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih.